Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul Fadilawati. Saya kelas 2A dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurul. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan selama beberapa menit ke depan. Apakah kakak dan adik bersedia mendengarkan penyuluhan dari saya? Bersedia. Tujuan saya melakukan penyuluhan ini untuk memberikan pengetahuan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Apa adik dan kakak sudah tahu cara mencuci tangan baik dan benar itu seperti apa? Belum. Jika belum, saya di sini akan kasih materi tentang mencuci tangan baik dan benar itu seperti apa. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mencuci tangan. Mencuci tangan yang benar adalah membersihkan serta menggosokkan tangan, jari jemari dan seluruh kulit permukaan tangan menggunakan air sabun. Kemudian dibilas di bawah air mengalir agar tangan menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mengapa harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Apa ada yang tahu? Enggak. Air yang tidak bersih mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan pada saat makan dengan cepat, masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Lalu, sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Kapan saja harus mencuci tangan? Apakah di sini ada yang tahu? Enggak. Saya jelaskan ya. Yang pertama ada sebelum dan sesudah makan. Apa kalian sebelum dan sesudah makan selalu mencuci tangan atau tidak? Selalu. Dan yang kedua ada setelah melakukan kegiatan apapun seperti bermain, olahraga atau sepulang sekolah dan aktivitas lainnya. Dan yang ketiga ada setelah buang air kecil dan air besar. Setelah membuang air kecil dan besar, kalian harus mencuci tangan menggunakan sabun agar kuman dan bakteri yang tertinggal di tangan bisa hilang. Dan yang keempat, setelah buang sampah atau ingus, kalian tetap harus mencuci tangan menggunakan sabun, karena kalau tidak, kuman dan bakteri akan menempel di tangan. Dan yang kelima, ada setelah memegang sesuatu yang kotor, kalian tetap harus mencuci tangan kalian. Dan yang terakhir, setelah menyentuh hewan peliharaan. Di sini ada manfaat mencuci tangan. Yang pertama, manfaatnya untuk membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Dan yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, dan lain-lain. Dan yang ketiga, tangan jadi bersih dan bebas dari kuman. Di sini apa ada yang tahu 6 langkah mencuci tangan itu seperti apa? Tidak. Yang pertama, kalian bisa ikut praktek sama saya ya. Yang pertama, gosok kedua telapak tangan seperti ini. Bersihkan telapak tangan dengan cara menggosok-gosok telapak tangan yang saling berhadapan. Dan yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan dan sebaliknya. Ini dilakukan secara bergantian ya. Bersihkan punggung tangan dengan cara menggosok-gosokkan punggung tangan yang satu dengan telapak tangan yang lainnya, lakukan secara bergantian. Dan yang ketiga, bersihkan jari jemari seperti ini, gosokkan kedua telapak tangan dan sela-sela jarinya. Bersihkan jari jemari dan persendiannya dengan cara saling meremas antara jari-jari tangan kiri dan jari-jari tangan kanan. Lalu yang keempat, bersihkan punggung jari kedua tangan saling mengunci seperti ini.
Dan yang kelima, bersihkan ibu jari dengan cara menggenggam ibu jari satu dengan yang lainnya dan saling memutar dengan arah berlawanan. Lanjutkan secara bergantian ya, antara kanan dan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan ujung jari dengan cara menggosok-gosok ujung jari terhadap telapak tangan. Yang satunya lakukan secara bergantian antara tangan kanan dan kiri, seperti ini ya. Apa adik dan kakak sudah bisa paham dengan apa yang saya sampaikan? Paham. Jika sudah paham, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Silakan Dek. Apa manfaat cuci tangan? Baik, kalau kakaknya? Jika tidak mencuci tangan sebelum makan akan terkena penyakit apa? Baik. Saya jawab pertanyaan yang adanya dulu ya. Manfaat mencuci tangan itu ada 3. Yang pertama, membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Lalu yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare, kolera, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tangan jadi bersih dan bebas dari kuman. Gimana, dapat dipahami? Paham. Baik. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kakaknya. Malas mencuci tangan juga dapat beresiko keracunan makanan karena terkontaminasi bakteri, kuman, hingga virus. Akibatnya, jika adik dan kakak tidak mencuci tangan sebelum makan, adik dan kakak akan mengalami gejala seperti sakit perut, muntah, dan diare. Bagaimana Kak? Sudah dapat dipahami jawaban dari saya? Sekian penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Semoga adik dan kakak bisa menerapkan perilaku mencuci tangan dengan baik dan benar, supaya kesehatan kita tetap terjaga dan bisa diterapkan dalam kehidupan kakak dan adik sehari-hari ya. Terima kasih adik dan kakak sudah mau mendengarkan penyuluhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan.